Halo, perkenalkan nama saya Yosef Kasildara Kiseke. Saya akan mempresentasikan laporan tugas besar proyek pembangunan ruko. Ruko adalah rumah toko yang pada umumnya bertingkat, di mana lantai-lantai bawahnya digunakan sebagai tempat usaha atau kantor, sementara bagian atasnya sebagai tempat tinggal. Proyek pembangunan ruko 3 lantai dengan luas 16 kali 20 meter persegi dan tabal plat lantai sebesar 12,5 cm. Proyek ini sudah berjalan selama 5 bulan, mulai dari tanggal 10 Juni 2021 dan diperkirakan akan selesai bulan Januari bulan ini, 2022. Proyek pembangunan ini dikerjakan oleh 1 orang mandor, 2 orang tukang, dan 8 orang pekerja. Untuk pengerjaan beton, dinding, dan lantai dikerjakan oleh tukang 1, sedangkan untuk pengerjaan air, listrik, pintu, dan jendela dikerjakan oleh tukang 2. Data proyek. Lokasi Jalan Pelampis Harapan nomor 2 Blok G 178B. Lokasi rukonya itu persis di sebelah JNE dekat CK. Luas bangunan 16 kali 20 meter persegi, jenis konstruksi beton bertulang. Jumlah lantai 3 lantai, tebal plat lantai 12,5 cm. Ini rukonya. Tahap kegiatan proyek: pengerjaan awal, pengerjaan lantai 1, pengerjaan lantai 2, pengerjaan lantai 3, pengerjaan atap dan listrik dan air, pengerjaan pintu dan jendela, pengerjaan keramik, finishing itu pengecatan lantai 1, 2, dan 3. Ini untuk BBS-nya. Ini seperti yang bisa kita lihat, proyek pembangunan ruko tahap 1 pengerjaan awal. Itu meliputi pembalian material, pengukuran, penggalian pondasi, pemasangan pondasi, urungan tanah pondasi, urungan tanah bawah lantai, pemasangan slope. Tahap 1.2 pengerjaan lantai 1 itu pemasangan plat lantai 1, kolom lantai 1, pemasangan dinding lantai 1, pemasangan ring balok, pemasangan kolom praktis, pengecoran tangga, plesteran dinding lantai 1, acian dinding lantai 1. Pengerjaan lantai 2, pemasangan plat lantai 2, kolom lantai 2, pemasangan dinding lantai 2, pemasangan ring balok, pemasangan kolom praktis, pengecoran, plesteran dinding lantai 2, acian dinding lantai 2. Pengerjaan lantai 3, pemasangan plat lantai 3, kolom lantai 3, pemasangan dinding lantai 3, pemasangan ring balok, pemasangan kolom praktis, plesteran dinding lantai 3, sama acian dinding lantai 3. Pengerjaan atap. Pengecoran atap itu dek, sama instalasi listrik, sama instalasi air. Itu untuk airnya itu fibernya itu di lantai 3, di atapnya. Pengerjaan pintu dan jendela, pemasangan pintu, pemasangan jendela. Pengerjaan keramik lantai 1, keramik lantai 2, keramik lantai 3. Finishing, pengecatan lantai 1, pengecatan lantai 2, pengecatan lantai 3.
Ini OBS. Tukang 1 mengerjakan untuk bagian pengukuran, pemasangan fondasi, pemasangan slope, pemasangan dinding, ring balok, kolom praktis, pengecoran tangga, plesteran dinding, ACM dinding, pemasangan plat lantai, pengecoran atap dak, pemasangan keramik, dan pengecatan. Kalau tukang 2 itu untuk pengerjaan pintu, jendela, air, dengan listrik. Itu untuk kalau untuk pekerjanya itu untuk pembelian material, penggalian tanah fondasi, kurungan tanah fondasi, kurungan tanah bawah lantai, pemasangan slope, pemasangan dinding, pemasangan dinding balok, pemasangan kolom praktis, pengecoran tangga, plesteran dinding, ACM dinding, pemasangan plat lantai, pengecoran atap dek, pemasangan keramik, pemasangan pintu sama pengecatan. Kalau mandor itu mengawasi setiap pekerjaan. Vortex. Ini untuk tenaga kerjanya dibayar per hari. Kalau untuk pekerjanya satu hari itu 75. Mandor 95, tukang 100.000. Ini untuk biaya untuk pengerjaan pendoluan itu biaya materialnya sebesar 4.380.000. Kalau biaya tenaga kerjanya itu sebesar 10.685.000. Kalau untuk pengerjaan lantai 1, total biaya materialnya itu 31.810.000. Kalau untuk biaya tenaga kerjanya 16.505.000. Kalau untuk pengerjaan lantai 2, total biaya materialnya itu sebesar 34.260.000. Biaya tenaga kerjanya 16 juta, sama-sama seperti pengerjaan lantai 1, 16.505.000. Pengerjaan lantai 3, total biaya materialnya sebesar 32.550.000. Biaya tenaga kerjanya sama juga seperti lantai 1 dan lantai 2, 16.555.000. Kalau untuk pengerjaan atap, listrik, dan air itu total biaya materialnya sebesar 12.960.000. Biaya tenaga kerjanya 5.460.000. Untuk pengerjaan pintu dan jendela, total biaya materialnya sebesar 7.750.000. Biaya tenaga kerjanya 3.105.000. Pengerjaan keramik, total biaya material 14.700.000. Total biaya tenaga kerja 6.555.000. Finishing untuk pengecatan lantai 1, 2, dan 3. Total biaya material 6.550.000. Biaya tenaga kerja 5.175.000. Jadi total seluruh biayanya 225.475.000. Ini untuk Gantt chart-nya. Untuk kode aktivitas untuk pembelian material itu A1, pengukuran itu A2, galian tanah fondasi itu A3, pemasangan fondasi itu A4, kurungan tanah bawah fondasi itu A5, kurungan tanah bawah lantai itu A6, pemasangan slope itu A7, pemasangan plat lantai 1, B1, kolom lantai 1, B2, dinding lantai 1, B3,
ring balok, B4, kolom praktis, B5, pengecoran tangga untuk lantai 2-nya, B6, plester dinding lantai 1, B7, acian dinding lantai 1, B8, pemasangan plat lantai 2, C1, C2 itu kolom lantai 2, C3 pemasangan dinding lantai 2, pemasangan ring balok, C4, pemasangan kolom praktis, C5, pengecoran tangga yang untuk lantai 3, C6, plester dinding lantai 2, C7, acian dinding lantai 2, C8, pemasangan plat lantai 3, D1, kolom lantai 3, D2, pemasangan dinding lantai 3, D3, pemasangan ring balok, D4, pemasangan kolom praktis, D5, plester dinding lantai 2, lantai 3, D6, acian dinding lantai 3, D7, pengecoran atap dek, E1, instalasi listrik, E2, instalasi air, E3. Pemasangan pintu, F1, pemasangan jendela, F2, G1, pemasangan keramik untuk lantai 1, kalau yang D2 untuk lantai 2, G3 untuk lantai 3, pengecetan lantai 1, H1, pengecetan lantai 2, H2. Ini untuk networknya, metode AON. Deskripsi kegiatan. Ini untuk kode aktivitasnya, seperti tadi ini material. Untuk pengukuran aktivitas pendahulunya itu pembelian material A1. Kalau untuk A3, A2 itu A1, aktivitas A3 itu A2, aktivitas A4 itu A2. Dengan total durasinya 6 hari. A5 itu aktivitas pendahuluannya A3 sama A4, durasi 1 hari. A6 aktivitas pendahulunya A5, 1 hari. A7 aktivitas pendahulunya A4, durasi 12 hari. B1 aktivitas pendahulunya A6, durasi 4 hari. B2 aktivitas pendahulunya A7 sama B1, durasi 6 hari. B3 aktivitas pendahulu B2, durasi 10 hari. B4 aktivitas pendahulu B3, durasi 3 hari. B5 aktivitas pendahulu B2, durasi 5 hari. B6 aktivitas pendahulu B4, durasi 2 hari. B7 aktivitas pendahulu B3 sama B5, durasi 4 hari. B8 aktivitas pendahulu, durasi 3 hari. C1 aktivitas pendahulu B2, 4 hari. C2 aktivitas pendahulu C1, durasi 6 hari. C3 aktivitas pendahulu C2, durasi 10 hari. C4 aktivitas pendahulu C3, 3 hari. C5 aktivitas pendahulu C2, durasi 5 hari. C6 aktivitas pendahulu C4, durasi 2 hari. C7 aktivitas pendahulu C3, C5, durasi 4 hari. C8 aktivitas pendahulu C7, durasi 3 hari. D1 aktivitas pendahulu C2, durasi 4 hari. D2 aktivitas pendahulu D1, durasi 6 hari. D3 aktivitas pendahulu D2, durasi 10 hari. D4 aktivitas pendahulu D3, durasi 3 hari. D5 aktivitas pendahulu D2, durasi 5 hari.
D6 aktivitas pendahulu D3 dan D5 durasi 4 hari. D7 aktivitas pendahulu D6 dan D4 durasi 3 hari. E1 aktivitas pendahulu D2 durasi 4 hari. E2 aktivitas pendahulu E1 durasi 5 hari. E3 aktivitas pendahulu E2 durasi 7 hari. F1 aktivitas pendahulu E3 durasi 3 hari. F2 aktivitas pendahulu F1 durasi 6 hari. G1 aktivitas pendahulu B6 dan B8 durasi 7 hari. G2 aktivitas pendahulu C6 dan C8 durasi 6 hari. G3 aktivitas pendahulu G2 durasi 6 hari. A1 aktivitas pendahulu G1, G2 dan G3 durasi 4 hari. A2 aktivitas pendahulu H1 durasi 6 hari. A3 aktivitas pendahulu D7, F2 dan H2 durasi 5 hari. Ini untuk networknya. Lintasan kritisnya itu dapat pada aktivitas A, aktivitas A1, aktivitas A2, aktivitas A4, aktivitas A7, aktivitas B2, aktivitas C1, aktivitas C2, aktivitas C3, aktivitas C7, aktivitas C8, aktivitas G2, G3, H1, H2, dan H3. Resolve schedule. A1 durasi 4 hari. Early start-nya itu 0. Finish start, later finish-nya 4. Aktivitas A2 early start-nya 4, later finish-nya 5. Untuk A3 early start-nya 5, later finish-nya 17. Untuk A4 early start-nya 5, later finish-nya 11. A5 early start-nya 11, later finish-nya 18. A6 early start-nya 12, later finish-nya 19. A7 early start-nya 11, later finish-nya 23. B1 early start-nya 13, later finish-nya 23. B2 early start-nya 23, later finish-nya 29. B3 early start 29, later finish 54. B5 early start 29, later finish-nya 54. B6 early start 42, later finish-nya 61. B7 early start-nya 39, later finish-nya 58. B8 early start-nya 43, later finish-nya 61. C1 early start-nya 29, later finish 33. C2 early start 33, later finish 39. C3 early start 39, later finish 49. C4 early start 49, later finish 54. C5 early start 39, later finish 49. C6 early start 52, later finish 56.
C7 early start 49, later finish 53. C8 early start 53, later finish 56. D1 early start-nya 39, later finish-nya 47. D2 early start 43, later finish 53. D3 early start 49, later finish 71. D4 early start 59, later finish-nya 75. D5 early start 49, later finish 71. D6 early start 59, later finish 75. D7 early start 62, later finish 78. E1 early start 49, later finish 57. E2 early start 53, later finish 62. E3 later early start 58, later finish 69. E1 early start 65, later finish 72. F2 early start 68, later finish 78. G1 early start 46, later finish-nya itu 68. G2 early start-nya itu 56, later finish-nya itu 62. G3 early start 62, later finish 68. Kalau H1-nya 68, 72. H2 early start-nya 72, later finish-nya 78. Kalau H3-nya itu 78, later finish-nya itu 78. Ini total reserve load. Ini 1, ini ada 2, 1, 1, 1, ini ada 9, 9, 4, resource available-nya itu 30. Proyek pembangunan ruko 3 lantai akan dipercepat menjadi 78 hari dari durasi awal 83 hari. CPM Fair ini kalau pembelian material itu durasinya itu 4 hari. Waktu optimisnya 2, pesimisnya 5. Waktu yang diharapkan 3,83. Variasinya 0,25. Kalau pengukuran durasi 1, waktu optimis 1, waktu pesimis 2, waktu yang diharapkan 1,17, varians 0,03. Galian tanah fondasi durasi 2 hari, waktu optimis 1, waktu pesimisnya 4 hari, waktu yang diharapkan 2,17, varians 0,25. Kurungan kembali tanah fondasi durasinya 1. Memasang fondasi dulu 6 hari, waktu optimis 4 hari, waktu pesimis 8 hari. Waktu yang diharapkan 6,0, variasi 0,44. Kurungan kembali tanah fondasi durasinya 1 hari, waktu optimis 1 hari, waktu pesimis 2 hari. Waktu yang diharapkan 1,17, varians 0,3. Kurungan bawah lantai sama durasi, waktu optimis, waktu pesimis, waktu yang diharapkan sama varian sama dengan aktivitas urungan kembali tanah fondasi.
Pemasangan slove, durasi 12 hari, waktu optimis 9 hari, waktu pesimis 15 hari. Waktu yang diharapkan 12,0, varians 1,00. Pemasangan plat lantai 1, durasi 4 hari, waktu optimis 3, waktu pesimis 5, waktu yang diharapkan 4,00, varians 0,11. Kolom lantai 1, durasi 6 hari, waktu optimis 5 hari, waktu pesimis 8 hari. Waktu yang diharapkan 6,17, varians 0,25. Pemasangan dinding lantai 1, durasinya 10 hari, waktu optimis 7 hari, waktu pesimis 13 hari. Waktu yang diharapkan 9,0, varians 1,00. Pemasangan ring balok, durasi 3 hari, waktu optimis 2 hari, waktu pesimis 5 hari, waktu yang diharapkan 3,17, varians 0,25. Pemasangan ring balok. Pemasangan kolom praktis, durasi 5 hari, waktu optimis 3 hari, waktu pesimis 7 hari. Waktu yang diharapkan 5,00, varians 0,44. Pengecoran tangga, durasi 2 hari, waktu optimis 1 hari, waktu pesimis 3 hari. Waktu yang diharapkan 2,00, varians 0,11. Plaster dinding lantai 1, durasi 4 hari, waktu optimis 2 hari, waktu pesimis 5 hari. Waktu yang diharapkan 4,00, varians 0,11. Kacian dinding lantai 1, durasi 3 hari, waktu optimis 3 hari, waktu pesimis 5 hari. Waktu yang diharapkan 3,17, varians 0,11. Pemasangan plat lantai 2, durasinya itu 4 hari, waktu optimis 1 hari, waktu pesimisnya 5 hari. Waktu yang diharapkan 4,0, variansnya itu 0,11. Kolom lantai 2, durasi 6, optimisnya 4, pesimisnya 7. Waktu yang diharapkan 5,83, varians 0,25. Pemasangan dinding lantai 2, durasi 10 hari, waktu optimis 8 hari, waktu pesimis 14 hari. Waktu yang diharapkan 10,33, varians 1,00. Pemasangan ring balok, durasi 3, waktu optimisnya 2 hari, waktu pesimisnya itu 4 hari. Waktu yang diharapkan 3,00, varians 0,11. Pemasangan kolom praktis, durasi 5 hari, optimis 3 hari, pesimis 7 hari. Waktu yang diharapkan 5,00, varians 0,44. Pengecoran tangga, durasi 2 hari, waktu optimis 1 hari, waktu pesimisnya 3 hari. Waktu yang diharapkan 2,00, varians 0,11. Plaster dinding lantai 2, durasi 4 hari, waktu optimis 2 hari, waktu pesimis 5 hari. Waktu yang diharapkan 3,83,
varians 0,225. Acian dinding lantai 2, durasi 3, optimis 2, pesimis 4. Waktu yang diharapkan 3,00, varians 0,11. Pemasangan plat lantai 3. Durasi 4 hari. Waktu optimis 3 hari, pesimisnya 6 hari. Waktu yang diharapkan 4,17, varians 0,25. Kolom lantai 3. Waktu durasinya itu 6 hari, waktu optimisnya 3 hari, waktu pesimisnya itu 7 hari. Waktu yang diharapkan 5,67, varians 0,44. Pemasangan dinding lantai 3, durasi 10 hari, waktu optimis 6, waktu pesimis 12. Waktu yang diharapkan 9,67, varians 1,00. Pemasangan ring balok, durasi 3 hari, waktu optimis 2 hari, waktu pesimis 4 hari. Waktu yang diharapkan 3,00, varians 0,11. Pemasangan kolom praktis, durasi 5 hari, waktu optimis 2 hari, waktu pesimis 6 hari. Waktu yang diharapkan 4,7, varians 0,25. Plester dinding lantai 3, durasi 4 hari, waktu optimis 2, waktu pesimis 4. Waktu yang diharapkan 3,00, varians 0,11. Acian dinding lantai 3, durasi 3 hari, waktu optimis 2 hari, waktu pesimis 4 hari. Waktu yang diharapkan 3,00, varians 0,11. Pengecoran atap, durasi 4 hari, optimis 2, pesimisnya 5. Waktu diharapkan 4, varians 0,11. Pengecoran atap, durasi 4 hari, waktu optimisnya itu 3 hari, waktu pesimisnya itu 5 hari. Waktu yang diharapkan itu 4,00, varians 0,11. Instalasi listrik, durasi 5 hari, waktu optimis 2 hari, waktu pesimis 6 hari. Waktu yang diharapkan 4,67, varians 0,44. Instalasi air, durasi 7 hari, waktu optimis 4, waktu pesimis 10. Waktu yang diharapkan 7,00, varians 1,00. Pemasangan pintu, durasi 3 hari, waktu optimis 2 hari, waktu pesimis 5 hari. Waktu yang diharapkan 3,17, varians 0,25. Pemasangan jendela, durasi 6 hari, waktu optimis 5 hari, waktu pesimis 9 hari. Waktu yang diharapkan 7,00, varians 0,44. Pemasangan keramik lantai 1, durasi 6, waktu optimis 4, waktu pesimis 5. Waktu yang diharapkan 7,00, varians 0,44. Pemasangan keramik lantai 2, durasi 6, optimis 5, pesimis 7. Waktu yang diharapkan 6,00, varians 0,11. Pemasangan keramik lantai 3, durasi 6, optimis 4, pesimis 7. Waktu yang diharapkan 5,83, varians 0,25. Pengecatan lantai 1, durasi 6, waktu optimis 4, waktu pesimis 7, waktu yang diharapkan 4,17, varians 0,25.
Pengecatan lantai 2, durasi 6, waktu optimis 3, waktu pesimis 7, waktu yang diharapkan 5,67, varians 0,44. Pengecatan lantai 3, durasi 5, waktu optimis 5, waktu pesimis 6, waktu yang diharapkan 4,83, varians 0,85. Tracing, percepatan proyek. Ini untuk tracingnya. Kalau di aktivitasnya masih pakai A1, A2, A3, waktu normal, tenaga kerja. Ini yang ditambahkan itu cuma tenaga kerjanya. Tenaga kerjanya ditambah. Untuk misalnya aktivitas 1, tenaga kerja untuk pekerjanya itu jadi 2 orang. Aktivitas 2 itu pengukuran. Jadi ukur itu ada 2 tukang, jadi 2 orang tukang. Aktivitas 3 pekerja, awalnya itu 4 orang, waktu setelah akselerasi jadi 5 orang. Untuk biaya akselerasi per harinya itu 75.000. Sama penambahan tenaga kerjanya itu pekerja, 1 orang setiap aktivitas. Aktivitasnya akan di-crash. Aktivitas yang adalah aktivitas 1, 2, A1, A2, A4, A7, B2, C1, C2, C3, C7, C8, G2, G3, H1, H2, H3. Aktivitas A1 waktu normalnya itu 4 hari, waktu setelah akselerasi itu 2 hari. A2 waktu normal 1 hari, waktu akselerasi 1 hari. Nah, kalau untuk biaya akselerasi A1 itu 100.000. Biaya akselerasi per harinya itu 50.000. Ini aktivitas A1 itu aktivitas pembelian material. Aktivitas A4 waktu normal 6 hari, waktu akselerasi itu 4 hari. Total biaya akselerasi 300.000. Biaya akselerasi per harinya itu 75.000. Aktivitas A7 waktu normal 12 hari, waktu akselerasi 9 hari. Total biaya akselerasi 675.000. Biaya akselerasi per hari 75.000. Aktivitas B2 waktu normal 6 hari, waktu akselerasi 5 hari. Total biaya akselerasi 375.000. Biaya akselerasi 75.000. Biaya akselerasi per hari 75.000. Aktivitas C1 waktu normal 4 hari, waktu akselerasi 3 hari. Total biaya akselerasi 225, biaya akselerasi per hari itu 75.000. Aktivitas C2 waktu normalnya itu 6 hari, waktu akselerasi 4 hari. Biaya akselerasinya 300.000, biaya akselerasi per hari 75.000. Aktivitas C3 waktu normal 10 hari, waktu akselerasi 8 hari. Total biaya akselerasi 600.000. Biaya akselerasi per hari 75.000. C7 waktu normal 4 hari, waktu akselerasi 2 hari. Total biaya akselerasi itu 75. Biaya akselerasi per hari 75.000. C8 waktu normal 3 hari, waktu akselerasi 2 hari.
Total biaya 150.000. Biaya akselerasi per harinya itu 75.000. Aktivitas G2, waktu normal 6 hari, waktu akselerasi 5 hari. Total biaya akselerasi 375.000, biaya akselerasi per hari 75.000. G3, waktu normal 6 hari, waktu akselerasi 4 hari. Total biaya akselerasi 300.000, biaya akselerasi per hari 75.000. A1, waktu normalnya 4 hari, waktu akselerasinya 3 hari. Total biaya akselerasi 225.000, biaya akselerasi per hari 75.000. Aktivitas A2, waktu normal 6 hari, waktu akselerasi 3 hari. Total biaya akselerasi 225.000, biaya akselerasi per hari 75.000. A3, waktu normal 5 hari, waktu akselerasi 3 hari. Total biaya akselerasi 225, waktu biaya akselerasi per hari 75.000. Total biaya semuanya itu, biaya akselerasi itu 4.150.000. Kalau biaya akselerasi per hari itu 1.025.000. Crashing atau akselerasi pertama. Akselerasi pertama yang akan dilakukan pada aktivitas A1. Untuk waktu aktivitas setelah akselerasi itu 2. Waktu proyek setelah akselerasi itu dari 80 hari. Jadi belum sesuai target percepatan. Target percepatan kan 78, jadi belum sesuai. Biaya tambahan setelah akselerasi 100.000. Crashing atau akselerasi kedua itu pada aktivitas C1. Waktu aktivitas akselerasi setelah akselerasi itu 1 hari. Biaya proyek setelah akselerasi itu biaya tambahan itu 225.000. Waktu akselerasi itu masih 80 hari, jadi belum sesuai target percepatan. Crashing atau akselerasi ketiga itu pada aktivitas C2. Waktu aktivitas setelah akselerasi itu 4 hari. Di waktu proyek setelah akselerasi itu 78. Jadi itu sudah sesuai target percepatan. Dengan biaya tambahan itu 300.000. Jadi karena waktu proyek sudah sama dengan waktu yang diharapkan, maka crashing berhenti. Crashing berhentian pada aktivitas C2. Untuk lama waktu proyek juga mengalami perubahan seperti tabel berikut. A1, akselerasi 2, waktu proyek setelah akselerasi itu 81. C1, waktu akselerasi 1, waktu proyek setelah akselerasi itu 80. C2, waktu akselerasi 2, waktu proyek setelah akselerasi 78. Total biaya tambahan untuk mempercepat waktu proyek menjadi 78 hari, seperti pada tabel bawah ini. Untuk aktivitas A1 itu 100.000, C1 itu 225.000, C2 300, jadi total biaya tambahan itu 625.000. Ini untuk network setelah proyek dipercepat. Lintasan kritisnya masih sama, masih A1, A2, A4, A7, B1, C1, C2, C3, C7, C8, G2, G8, G3, H1, H2, H3. Ini sudah 8. Ini waktu yang di crash A1.
C1, C2. Ini untuk resource-nya setelah percepatan. Tadi aktivitas yang dikreasikan itu A1 ini sudah dikreasi jadi 2 hari. C1 menjadi 3 hari. C2 6 hari. Jadi kesimpulannya, proyek pembangunan ruko dapat dipercepat 5 hari lebih awal dengan penambahan biaya sebesar 605. Pada aktivitas A1 durasi awalnya 4 hari dipercepat menjadi 2 hari, aktivitas C1 durasi awal 4 hari dipercepat menjadi 3 hari, dan aktivitas C2 durasinya 6 hari dipercepat menjadi 4 hari. Aktivitas A1 itu ada tambahan tenaga kerjanya 1 orang, itu kerja 1 orang. Jadi yang awalnya 1 orang menjadi 2 orang. C1 juga begitu, yang awalnya 4 orang menjadi 5 orang. C2 juga begitu, yang awalnya 4 orang menjadi 5 orang. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.